Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Kembali berjumpa ya. Untuk kesempatan kali ini saya mencoba menyajikan satu contoh soal ya. Ini integral ya, integral tertentu ya, integral tertentu ya. Jadi integral tertentu itu adalah integral yang telah memiliki batas bawah dan memiliki batas atas. Kalau pada video pembelajaran saya sebelumnya ya, misalnya 2x berpangkat 4 ditambah 6, misal ini ya, dx, ini disebut dengan integral tak tentu ya. Integral tak tentu. Hasil akhirnya hasil akhirnya ini biasanya selalu ditambah dengan c ya, selalu ditambah dengan c. Nah sekarang ya, kita coba selesaikan ini ya pelan-pelan ya. Yang pertama kita lakukan adalah ya, kita hilangkan dulu bentuk akar ya. Kita hilangkan dulu bentuk akar, dan diingat bahwasanya bentuk akar kalau ada model gini A berpangkat M akar pangkat N ya, berarti saya bisa rubah menjadi A berpangkat M per N. Di sini 1 ya, berarti pangkatnya 1. Di sini karena tidak ditulis ya akar pangkatnya, berarti dia memang 2 ya, 2. Berarti di sini 1/2. Oke, kalau gitu X berpangkat 3 ditambah 1 berpangkat 1/2 dx. Nah sekarang ya, sekarang kita coba selesaikan ini ya. Sebenarnya bisa diselesaikan dengan beberapa cara ya, tapi kita coba selesaikan ya dengan metode substitusi ya. Kita selesaikan dengan metode substitusi. Video saya sebelumnya sudah saya sampaikan gimana caranya menentukan integral dengan menggunakan metode substitusi. Yang perlu kita lakukan pertama, yang ada di dalam kurung ini ya. Jadi X berpangkat 3 ditambah 1, ini saya misalkan dia dengan U. Jadi U itu saya misalkan dengan X pangkat 3 ditambah 1. Lalu ini kita tentukan turunan ya. Jadi cari turunannya ya. Cari turunan. Turunan itu juga ya, di kelas sebelumnya sudah ada diajarkan. Misalnya ada fungsi A sama dengan 6x berpangkat 3, berarti turunan pertamanya dy dx nya itu adalah ini 3 dikali 6x, pangkatnya ini kita kurangi dengan 1, berarti tinggal berpangkat 2, maka didapat 18x berpangkat 2. Jadi turunan itu pangkatnya kita kurangi 1, sementara integral itu pangkatnya kita tambah dengan 1. Jadi kalau mau menentukan atau mau membuktikan bahwa apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan dengan integral itu sudah betul atau tidak, kita cari saja kita cari saja turunan dari hasil integral itu ya. Jadi kalau sama antara hasil turunan dengan hasil integral, kalau hasil dari integral tadi kita turunkan dan hasilnya sama dengan soal, berarti integral kita tadi sudah benar. Oke, kita cari turunan. Ini kita cari turunan pertamanya, du dx nya, berarti ini 3x, pangkatnya saya kurangi dengan 1, berarti tinggal pangkat 2.
Kemudian turunan dari fungsi konstan, ya, bilangan konstan ini 1, itu adalah hasilnya 0. Jadi di sini tambah 0. Saya tidak perlu tulis lagi ya. Lalu kita lihat soal ya. Kita lihat baik-baik soal. Ini soal ada X berpangkat 2. Ya, kemudian dx. Ada di sini juga X pangkat 2. Ini dx. Kita kalikan ini. Kita dapatkan 3X berpangkat 2 dx. Oke. Lihat lagi soalnya, X pangkat 2 dx. Berarti ini yang kita butuh ya. Kita butuh ini untuk diganti sebentar. Berarti sama saja du per 3 adalah X berpangkat 2 dx. Oke. Biasa juga di kalangan siswa kalau ada sudah model misalnya X per 4, kadang bingung. X per 4 ini sebenarnya sama saja 1/4X ya. Jadi kalau A per 5 berarti sama saja 1/5A. Oke. Jadi kalau DU per 7 berarti sama saja 1/7 DU. Ini penulisannya sama saya sebenarnya ya, sama saja. Cuma cara-cara menulisnya yang berbeda. Lalu berarti kalau begitu ini 1/3 DU itu sama saja X berpangkat 2 dx. Oke. Kalau sudah selesai kita dapatkan itu, kita tulis kembali soalnya ya. Saya pelan-pelan ya. 1, batas atasnya 2. Kemudian saya bisa rubah bentuk sana ya. X pangkat 3 ditambah 1 berpangkat 1/2. Ini saya dekatkan ini. X pangkat 2 dengan dx. Saya dekatkan X berpangkat 2 dx. Sama dengan yang kita lihat di sini ya. Dari bentuk permisalan tadi, ini tadi kan permisalan kita misalkan ini tadi, yang ini X pangkat 3 tambah 1, saya kan misalkan dengan U, artinya saya ganti dengan U. Kalau begitu di sini U berpangkat 1/2 kali X berpangkat 2 dx. Ini sama ya, X berpangkat 2 dx. Karena di sini U berarti saya ganti juga dia dengan 1/3 DU. Oke. Ya. Kita pelan-pelan saja ya. Dengan harapan bisa dipahami ya. Lalu kita cari integralnya ya. Minta maaf. Tentukan integralnya ini. Tentukan integralnya atau kita cari integralnya. Kalau saya mencari integralnya ini berarti sama saja 1/3 dikali ini U pangkat 1/2. Kalau saya integralkan berarti 1/2 ditambah 1 U berpangkat 1/2 ditambah 1 dengan batas bawah 1 sampai 2. Oke. Ya, pelan-pelan, alon-alon ya. Ini sekarang ya, ini. Saya fokus dulu di sini. Terkadang banyak di kalangan pelajar kalau sudah begitu bingung ya. 1/2 ditambah 1 berarti 1 per. Ini 1/2 tambah 1 dikali ini. 2 kali 1 2. Terus ditambah dengan 1 berarti 3/2. 1 bahagi 3/2 ini sama saja 1 dikali yang ini ya 3/2.
saya jadikan perkalian, maka dia saya balik ya, menjadi 2/3. Artinya 1 kali 2/3 berarti 2/3. Nah, yang ini dapatnya 2/3 ya. Saya sudah selesaikan sana ya. Ini saya ambil di sini berarti 2/3 U. 1/2 tambah 1 tadi, 1/2 tambah 1 itu hasilnya 3/2. Berarti pangkat 3/2 dengan batas bawah 1, batas atasnya 2. Ini kita kali. Kita kali ini ya, karena perkalian ini juga kita kali. Berarti 2/9 U pangkat 3/2 batas 1 sampai 2. U yang ada di sini ini kita kembali ganti ya. Saya ganti kembali dengan U yang permisalan tadi, yang ini ya. Kalau U tadi itu adalah X pangkat 3 tambah 1. Berarti kalau begitu U nya X berpangkat 3 ditambah 1 berpangkat 3/2 batas 1 sampai 2. Oke. Nah, sekarang ya, sekarang bukan nanti besok ya, sekarang X yang ada di sini saya ganti dengan 2. Oke. Berarti kalau begitu 2 berpangkat 3 ditambah 1 berpangkat 3/2. Sudah kan? Ganti. Lalu saya kurangi. Ini dikurang ya. Kenapa dikurang? Integral AB fx dx itu sama saja dengan batas atasnya, hasil integralnya batas atas dikurangi dengan batas bawah. Ya, batas atasnya 2, ini saya kurangi lagi dengan ini lagi tetap 2/9. Oke. X-nya ini saya ganti lagi dengan 1. 1 berpangkat 3 ditambah 1. Oke. Ini saya kurung. Boleh? Supaya lebih jelas, ini berpangkat 3/2. Begitu juga ini ya, boleh dikurung ya. Kita kurung boleh. Hasilnya sama dengan 2/9. 2 pangkat 3 8 ditambah 1 berpangkat 3/2 dikurang 2/9 dikali 1 ditambah 1. 1 pangkat 3 1 tambah 1 berpangkat 3/2. Saya lanjut di sini ya. Saya lanjut. Mungkin agak panjang ya, berbelit-belit dan panjang ya. Artinya seperti yang sudah saya katakan, bahwasanya kita manusia ini tidak semuanya ya memiliki kemampuan yang sama. Ada yang kemampuannya bagus, ada juga yang kemampuannya di bawah ya. Jadi saya cuma mau mencoba saja memberikan jalan, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Saya lanjut sama dengan ini 2/9. 2/9 8 tambah 1 berarti 9. Oke. Berpangkat 3/2 dikurang 2/9. 1 tambah 1 2 berpangkat 3/2. Oke. Ini masih 1 tambah 1 2, kemudian 8 tambah 1. Ini sebenarnya kalau kita ya siswa yang jeli ya, ini bisa langsung diselesaikan, tapi oke lah, saya pakai dulu yang panjang-panjang dulu. 2/9. 9 ini saya bisa rubah menjadi 3 berpangkat 2, artinya saya mencari bentuk yang sederhananya. Ini 3/2 dikurang 2/9. Saya kembalikan lagi ini, bentuk ini ke sini. Oke.
Jadi bentuknya itu adalah akar 2 berpangkat 3 akar pangkat 2, tapi saya tidak perlu tulis 2-nya di sini. Ya. Oke, 2 pangkat 3, 2 berpangkat 3. 2-nya ini di sini posisinya, tapi tidak ditulis. 2/9 ini dengan yang ini kan selesai. Anak-anak bilang selesai. Artinya kita bahagi 2, ini bahagi 2, ini bahagi 2. Ya. Yang tersisa tinggal 3 berpangkat 3 dikurang 2/9. Ini akar 2 pangkat 3, 8. Ya. 2 pangkat 3 itu 8. Sama dengan, 3 pangkat 3 kan 27. Ya. 2/9 kali 27 kurang 2/9, akar 8 itu sama saja akar 4 dikali akar 2. 4 kali 2 8 kan gitu. Ini hasilnya bahagi 9 ini. Ya. Ini kita bahagi 9. Kalau saya bagi 9 dia dapat 1. Kalau saya bahagi 9 dapat 3. Berarti kalau begitu ya 2/1 dikali 3, 2 kali 3 6 dikurang. 2/9 akar 4 2 akar 2. Ini ya. Hasil akhirnya 6 dikurang 2/9. Maaf, ini 4 ya. 4. Ini 2 kali 2 4 ya. Saya hapus dulu supaya jelas di sini. Ya, ini saya hapus supaya tidak mengganggu. Ya, draw. Bentar ya. Sabar. Ini 2 kali 2. Ini saya kali 2 kali 2 4/9 akar 2. Inilah hasil dari integral X berpangkat 2 akar X pangkat 3 tambah 1 dx dengan batas bawah 1 dan batas atas 2. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan dulu ya video saya. Kalau ada salah-salah kata minta maaf ya. Kalau ada salah juga dalam penulisan mungkin kurang jelas ya. Namanya juga saya juga masih dalam taraf belajar. Jadi kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar. Sekian dari saya ya. Mohon responnya ya. Mohon responnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.